Pernahkah Anda merasa energi tubuh menurun, stamina cepat habis, atau Mr. P tidak lagi sekuat dulu? Banyak orang berpikir itu wajar karena usia, dan mereka menerima penurunan itu sebagai bagian dari proses penuaan. Tapi sebenarnya, menurunnya performa tubuh bukan hanya tentang angka di KTP. Ada faktor-faktor yang jarang dibahas yang bisa memengaruhi energi, vitalitas, dan kualitas hidup secara nyata. Saya sering bertemu pasien lansia yang merasa bingung dan cemas. Pak Arif, 64 tahun, seorang pensiunan pegawai negeri, datang dengan keluhan cepat lelah, bahkan hanya untuk aktivitas ringan. Pak Arif awalnya berpikir itu normal karena usia. Pak Slamet, 65 tahun, merasa stamina seksualnya menurun, dan ia malu untuk membicarakannya dengan siapapun. Pak Budi, 62 tahun, rajin olahraga, tapi tetap merasa energinya cepat habis, tanpa alasan yang jelas. Cerita mereka menunjukkan satu hal, menurunnya stamina seringkali lebih kompleks daripada sekadar usia tua. Fakta medis menunjukkan ada beberapa penyebab yang jarang disadari. Aliran darah yang terganggu, kadar hormon yang menurun, pola makan yang kurang nutrisi, stres yang menumpuk, dan penyakit tersembunyi yang belum terdiagnosis bisa menjadi penyebab utama. Banyak pasien baru menyadari masalahnya setelah diperiksa, dan dengan penanganan yang tepat, energi mereka bisa kembali meningkat. Ini berarti menurunnya stamina bukan akhir dari segalanya, tetapi sinyal tubuh yang memberi kesempatan untuk memperbaiki gaya hidup dan kesehatan. Sekarang saya ingin bertanya pada Anda, apakah Anda benar-benar memperhatikan sinyal tubuh Anda selama ini, atau masih menganggap menurunnya stamina hanyalah bagian dari penuaan yang tak bisa diubah? Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Banyak pasien pria lansia yang datang ke saya dengan keluhan menurunnya stamina, khususnya terkait kesehatan seksual, dan seringkali mereka merasa cemas atau malu untuk membicarakannya. Saya masih ingat Pak Arif, 64 tahun, yang datang dengan wajah agak gelisah. Ia bilang, "Dok, saya merasa menurun, tapi saya tidak paham, apakah ini karena usia atau ada yang salah dengan tubuh saya?" Cerita Pak Arif bukan kasus yang unik. Banyak pria di usia 55 ke atas mengalami hal serupa, dan mereka kerap menganggap ini wajar. Padahal, menurunnya stamina bukan hanya soal usia. Faktor pertama yang sering terabaikan adalah gangguan pembuluh darah. Organ seksual sangat bergantung pada aliran darah yang lancar. Jika arteri menyempit akibat kolesterol tinggi atau tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, aliran darah akan terganggu dan organ tidak bekerja optimal. Beberapa penelitian dari American Heart Association menunjukkan bahwa masalah ereksi sering menjadi indikator awal gangguan kardiovaskular. Dengan kata lain, menurunnya performa seksual bisa menjadi alarm bagi kesehatan jantung Anda. Selain itu, hormon juga memegang peran penting. Testosteron, hormon utama pria yang memengaruhi gairah, energi, dan massa otot, cenderung menurun seiring usia. Penurunan ini normal, tetapi jika terlalu cepat atau drastis, efeknya bisa terlihat jelas, kelelahan, lemah, hingga berkurangnya kepercayaan diri. Saya pernah menangani Pak Hendra, 60 tahun, yang mengeluh mudah lelah bahkan untuk aktivitas ringan. Setelah pemeriksaan, hormon testosteronnya memang di bawah rata-rata, dan itu memengaruhi hampir semua aspek energinya. Tidak hanya itu, gaya hidup juga sangat berpengaruh. Banyak pasien yang rutin olahraga atau aktif bekerja, namun pola makan kurang seimbang. Asupan protein, vitamin, dan mineral yang cukup adalah kunci untuk menjaga otot, aliran darah, dan fungsi hormon tetap optimal. Tanpa nutrisi yang tepat, tubuh kehilangan stamina.
cepat lelah, dan organ vital tidak bekerja maksimal. Misalnya, zin dan vitamin D terbukti mendukung produksi testosteron dan kesehatan otot, sedangkan asam amino esensial membantu menjaga elastisitas pembuluh darah dan energi tubuh. Kurang tidur juga menjadi faktor yang sering diabaikan. Tidur berkualitas rendah meningkatkan hormon stres kortisol, yang justru menurunkan testosteron dan mempercepat rasa lelah. Saya sering menanyakan pola tidur pasien saya, dan banyak yang baru menyadari bahwa mereka tidur kurang dari 6 jam per malam atau sering terbangun tengah malam. Mengatur tidur menjadi lebih teratur ternyata memberi dampak besar pada stamina. Selain itu, beberapa penyakit kronis yang sering tidak terdiagnosis juga bisa menjadi penyebab utama. Diabetes ringan atau hipertensi yang belum diketahui dapat memengaruhi aliran darah dan saraf, sehingga stamina menurun. Saya ingat Pak Joko, 63 tahun, yang merasa lemah dan mudah lelah. Setelah dicek, ternyata gula darahnya tinggi tanpa gejala yang jelas sebelumnya. Penanganan dini melalui diet, olahraga ringan, dan kontrol medis membuat stamina dan energi Pak Joko perlahan membaik. Solusi untuk masalah ini sebenarnya bisa dimulai dari langkah sederhana. Pertama, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui kondisi jantung, hormon, gula darah, dan tekanan darah. Kedua, memperhatikan pola makan dengan cukup protein, vitamin, dan mineral penting. Ketiga, olahraga ringan secara teratur, cukup tidur, dan mengelola stres. Semua ini terbukti secara ilmiah mendukung stamina, vitalitas, dan kualitas hidup pria lansia. Menjaga stamina bukan soal mengembalikan usia muda, tetapi memahami tubuh dan memberikan perawatan yang tepat sesuai kondisi. Setiap perubahan kecil yang konsisten akan memberi dampak besar, dan tubuh bisa tetap bugar, energik, dan percaya diri. Yang penting adalah kesadaran bahwa menurunnya performa bukan akhir dari segalanya, tetapi sinyal untuk memperbaiki gaya hidup dan kesehatan secara menyeluruh. Banyak pasien pria lansia datang kepada saya dengan keluhan mudah lelah, stamina menurun, dan merasa performa tubuhnya tidak lagi seperti dulu. Pak Budi, 62 tahun, salah satunya. Ia rajin olahraga, jalan kaki setiap pagi, dan masih aktif di komunitasnya. Namun, ia tetap merasa cepat lelah bahkan saat melakukan aktivitas ringan di rumah. Setelah saya tanyakan lebih detail, ternyata pola makannya kurang seimbang. Sarapan yang sering dilewatkan, makan siang sederhana tanpa protein cukup, dan camilan tinggi gula menjadi kebiasaan sehari-hari. Kejadian seperti Pak Budi bukan hal yang jarang. Banyak lansia berpikir cukup dengan olahraga, tapi kurang memperhatikan asupan nutrisi yang tepat. Padahal, tubuh membutuhkan bahan bakar tertentu agar stamina tetap terjaga dan organ vital bekerja optimal. Protein, misalnya, bukan hanya untuk otot, tapi juga penting untuk hormon dan enzim yang mengatur energi tubuh. Tanpa asupan protein yang cukup, tubuh kehilangan kekuatan dan kecepatan pemulihan. Menurut penelitian dari Harvard T.H. Chan School of Public Health, lansia sebaiknya mengonsumsi protein berkualitas tinggi dari ikan, telur, kacang-kacangan, dan daging tanpa lemak untuk menjaga massa otot dan vitalitas. Vitamin dan mineral juga memegang peran penting. Zinc, misalnya, membantu produksi testosteron dan menjaga fungsi imun tubuh. Kekurangan zinc bisa membuat stamina menurun, libido berkurang, dan daya tahan tubuh melemah. Vitamin D, yang sering kurang pada lansia karena paparan sinar matahari terbatas, juga berpengaruh pada energi dan kesehatan otot. Penelitian dari University of California menunjukkan bahwa suplementasi vitamin D pada lansia yang kekurangan dapat meningkatkan kekuatan otot dan mengurangi risiko jatuh. Asam amino esensial yang banyak terdapat pada ikan, telur, dan kacang-kacangan juga penting. Nutrisi ini membantu pembuluh darah tetap elastis, mendukung aliran darah yang lancar, dan memberi energi yang dibutuhkan tubuh untuk aktivitas sehari-hari. Saya sering menjelaskan pada pasien bahwa pola makan yang seimbang bisa membuat tubuh seperti mesin yang siap bekerja setiap hari, dibandingkan tubuh yang kekurangan nutrisi yang akan cepat lelah dan kehilangan vitalitas. Hidrasi sering terlupakan, tetapi sangat krusial. Dehidrasi ringan pun bisa membuat tubuh mudah lelah, mempengaruhi konsentrasi, dan menurunkan performa seksual. Banyak pasien lansia yang kurang minum air karena khawatir sering buang air kecil. Padahal, minum air cukup, diselingi dengan konsumsi sayur dan buah yang kaya air,
bisa membantu menjaga energi tetap stabil sepanjang hari. Saya juga melihat pola makan yang kurang tepat bisa dipengaruhi kebiasaan lama dan budaya. Pak Budi misalnya, terbiasa makan banyak karbohidrat sederhana dan gorengan. Awalnya tidak terasa efeknya, tapi perlahan tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda lemah, cepat lelah, dan stamina menurun. Menyesuaikan pola makan dengan mengurangi gula dan lemak jenuh, serta menambahkan protein, serat, dan vitamin, terbukti secara global dapat meningkatkan vitalitas dan kualitas hidup lansia. Selain itu, ada kesalahpahaman bahwa suplemen bisa langsung menggantikan pola makan sehat. Suplemen memang membantu jika nutrisi dari makanan kurang, tapi tidak bisa menggantikan efek keseluruhan dari pola makan yang seimbang. Nutrisi dari makanan alami bekerja lebih kompleks, mendukung sistem pencernaan, hormon, dan energi tubuh secara bersamaan. Saya sering menyarankan pasien untuk menyeimbangkan antara makanan alami dan suplemen jika memang diperlukan, bukan hanya mengandalkan suplemen. Mengatur pola makan tidak harus drastis, mulai dengan langkah kecil, menambahkan sayur di setiap makan, memilih protein berkualitas, mengurangi makanan olahan tinggi gula, dan minum cukup air setiap hari. Kebiasaan ini jika konsisten, akan membuat stamina meningkat, energi lebih stabil, dan kesehatan organ vital tetap terjaga. Pak Budi pun setelah mengikuti perubahan pola makan selama beberapa minggu, merasakan perubahan nyata. Lebih bertenaga, aktivitas harian terasa lebih ringan, dan rasa percaya diri meningkat. Pola makan yang tepat adalah fondasi bagi stamina, energi, dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Dengan kombinasi nutrisi seimbang, hidrasi cukup, dan kebiasaan makan yang sehat, tubuh lansia dapat tetap bugar, organ vital berfungsi optimal, dan kualitas hidup meningkat tanpa harus mengandalkan obat atau suplemen berlebihan. Banyak lansia berpikir bahwa menurunnya stamina hanyalah masalah fisik atau hormon. Namun, kenyataannya, kesehatan mental dan tingkat stres memiliki peran yang sangat besar. Saya masih ingat Pak Slamet, 65 tahun, seorang pensiunan guru. Ia datang dengan keluhan lemas, cepat lelah, dan menurunnya gairah seksual. Awalnya, ia mengira itu wajar karena usia. Tapi ketika saya ajak berbicara lebih dalam, ternyata ada tekanan emosional yang berat. Masalah keluarga, rasa cemas tentang kesehatan, dan kesepian setelah pensiun. Stres kronis seperti ini bisa berdampak signifikan pada tubuh. Hormon stres, khususnya kortisol, meningkat ketika seseorang mengalami stres jangka panjang. Peningkatan kortisol secara terus-menerus dapat menurunkan produksi testosteron, hormon yang sangat penting untuk stamina, energi, dan vitalitas pria. Penelitian dari Mayo Clinic menunjukkan bahwa pria lansia dengan tingkat stres tinggi cenderung memiliki kadar testosteron lebih rendah dan lebih sering mengeluh cepat lelah, kurang semangat, serta menurunnya performa seksual. Ini menjelaskan mengapa Pak Slamet merasa energinya menurun, meskipun pola makan dan olahraga sudah cukup baik. Selain itu, stres memengaruhi tidur. Banyak pasien lansia mengeluh sulit tidur atau sering terbangun tengah malam karena pikiran yang tidak tenang. Kurang tidur berkualitas membuat tubuh tidak punya waktu cukup untuk memulihkan energi, memperbaiki otot, dan menyeimbangkan hormon. Data dari National Sleep Foundation menunjukkan bahwa lansia yang tidur kurang dari 6 jam per malam memiliki resiko lebih tinggi mengalami penurunan stamina, gangguan kardiovaskular, dan masalah kognitif. Saya selalu menekankan pentingnya tidur berkualitas sebagai bagian dari menjaga energi dan vitalitas. Stres juga memengaruhi aliran darah. Saat tubuh merasa cemas atau tertekan, pembuluh darah menyempit akibat pelepasan hormon adrenalin. Hal ini tidak hanya memengaruhi jantung, tapi juga aliran darah ke organ vital, sehingga performa seksual menurun. Pak Slamet awalnya tidak menyadari hubungan ini, tapi setelah kita bahas, ia mulai memahami bahwa kesehatan mental memengaruhi seluruh tubuh, bukan hanya pikiran. Solusi untuk masalah ini cukup sederhana, namun membutuhkan konsistensi. Olahraga ringan seperti jalan kaki, yoga, atau senam peregangan terbukti menurunkan hormon stres dan meningkatkan produksi endorfin, hormon yang memberi perasaan senang dan bertenaga. Penelitian dari American Psychological Association
menunjukkan bahwa aktivitas fisik rutin dapat menurunkan kortisol hingga 20-30% dalam beberapa minggu. Selain itu, teknik relaksasi seperti meditasi, pernafasan dalam, atau mendengarkan musik juga efektif mengurangi stres. Berbicara dengan orang terpercaya atau profesional juga sangat membantu. Terbuka tentang kekhawatiran dan tekanan hidup dapat mengurangi beban psikologis, yang kemudian mempengaruhi stamina dan vitalitas tubuh. Pak Slamet mulai rutin berdiskusi dengan istrinya dan bergabung dengan kelompok lansia untuk kegiatan sosial. Perlahan, energi dan semangatnya kembali meningkat, bahkan performa seksualnya pun lebih baik. Penting juga untuk memperhatikan pola makan dan tidur saat menghadapi stres. Konsumsi makanan kaya magnesium, omega 3, dan vitamin B kompleks membantu menenangkan sistem saraf dan mendukung produksi hormon yang sehat. Minum cukup air dan menghindari alkohol atau kafein berlebihan juga membantu tubuh tetap stabil dan mengurangi efek stres pada stamina. Kesimpulannya, menurunnya stamina tidak selalu berasal dari usia atau penyakit fisik saja. Pikiran, emosi, dan stres memiliki peran yang sangat besar. Mengelola stres, tidur cukup, berolahraga, dan menjaga pola makan sehat bukan hanya meningkatkan energi, tetapi juga memperbaiki vitalitas secara menyeluruh. Tubuh dan pikiran bekerja bersama. Ketika keduanya seimbang, stamina dan kualitas hidup bisa jauh lebih baik, bahkan di usia lansia. Banyak pasien lansia datang kepada saya dengan keluhan menurunnya stamina, cepat lelah, atau menurunnya performa tubuh. Tetapi, mereka tidak menyadari bahwa penyebabnya bisa berasal dari penyakit tersembunyi yang belum terdiagnosis. Pak Joko, 63 tahun, contohnya. Ia merasa energinya berkurang dan performa seksual menurun. Padahal pola makan dan olahraga sudah cukup. Setelah dilakukan pemeriksaan lengkap, ternyata Pak Joko memiliki diabetes tipe 2 ringan yang belum terdeteksi sebelumnya. Gula darahnya memang belum menimbulkan gejala serius, tetapi sudah cukup untuk memengaruhi pembuluh darah, saraf, dan metabolisme tubuh, sehingga stamina menurun. Di sisi lain, hipertensi atau tekanan darah tinggi juga sering tidak disadari. Banyak lansia merasa sehat, tetapi tekanan darah yang tinggi perlahan merusak pembuluh darah dan organ vital. Menurut American Heart Association, hipertensi yang tidak terkontrol dapat mengurangi aliran darah ke organ penting, termasuk organ seksual, dan berkontribusi pada kelelahan kronis. Hal ini menjelaskan mengapa beberapa pasien merasa menurun performanya meskipun tidak ada keluhan jelas sebelumnya. Gangguan tiroid juga bisa menjadi penyebab tersembunyi menurunnya stamina. Hormon tiroid mengatur metabolisme dan energi tubuh. Kekurangan hormon tiroid yang sering terjadi pada lansia bisa menyebabkan kelelahan, berat badan naik, dan tubuh terasa lemas. Pak Hendro, 67 tahun, datang dengan keluhan mudah lelah dan kehilangan motivasi untuk beraktivitas. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan tiroidnya kurang aktif. Setelah mendapatkan penanganan yang tepat, energi dan semangat Pak Hendro perlahan membaik. Selain itu, penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung koroner ringan atau penyempitan arteri kadang tidak menimbulkan gejala awal yang jelas. Penurunan stamina dan cepat lelah bisa menjadi tanda pertama. Penelitian dari Mayo Clinic dan European Society of Cardiology menunjukkan bahwa deteksi dini penyakit jantung pada lansia sangat penting karena intervensi lebih awal seperti pengaturan pola makan, olahraga ringan, dan pengelolaan tekanan darah dapat meningkatkan kualitas hidup dan stamina secara signifikan. Masalah lain yang sering terabaikan adalah gangguan syaraf periferal akibat diabetes atau vitamin yang kurang, seperti vitamin B12. Gangguan syaraf ini bisa menimbulkan rasa kesemutan, lemah pada otot, dan menurunnya koordinasi tubuh. Banyak pasien lansia awalnya menganggap ini hal biasa karena usia, padahal dengan suplementasi vitamin dan kontrol penyakit, kondisi ini dapat diperbaiki atau dicegah memburuk. Solusi untuk penyakit tersembunyi ini selalu dimulai dari pemeriksaan rutin. Tes darah lengkap, pemeriksaan gula darah, tekanan darah, hormon tiroid, dan fungsi jantung membantu mendeteksi masalah sebelum gejala menjadi serius. Dengan deteksi dini, kombinasi perbaikan pola makan,
olahraga teratur, manajemen stres, dan terapi medis bila diperlukan, stamina dan energi tubuh bisa kembali meningkat. Pola hidup sehat tetap menjadi kunci utama. Menjaga berat badan ideal, konsumsi makanan tinggi serat dan protein, olahraga ringan, tidur cukup, serta manajemen stres tidak hanya menjaga stamina, tetapi juga membantu mencegah komplikasi penyakit kronis. Saya selalu menekankan pada pasien saya bahwa kesehatan tubuh lansia adalah hasil kerjasama antara gaya hidup sehat dan kontrol medis rutin. Kasus Pak Joko menjadi contoh nyata. Setelah mengetahui kondisi diabetes ringan dan mengikuti rekomendasi medis, pola makan diperbaiki, gula darah dikontrol, serta olahraga ringan diterapkan, stamina dan energi Pak Joko meningkat. Ia kembali menikmati aktivitas sehari-hari dengan percaya diri, dan performa seksualnya pun membaik. Mengetahui dan mengatasi penyakit tersembunyi merupakan langkah penting agar tubuh tetap bugar dan vital. Banyak lansia merasa bahwa menurunnya stamina adalah hal wajar, padahal dengan perhatian pada kesehatan, pemeriksaan rutin, dan perubahan gaya hidup yang konsisten, energi, vitalitas, dan kualitas hidup dapat meningkat secara signifikan. Kunci utama adalah kesadaran bahwa tubuh memberi sinyal, dan tindakan dini selalu lebih efektif daripada menunggu gejala menjadi serius. Sekarang, setelah kita memahami berbagai faktor yang memengaruhi stamina dan vitalitas, mulai dari aliran darah, hormon, pola makan, kesehatan mental, hingga penyakit tersembunyi, saatnya mengambil langkah nyata untuk menjaga tubuh tetap bugar. Ingat, kesehatan bukan sesuatu yang bisa ditunda. Setiap langkah kecil yang Anda lakukan hari ini, seperti makan seimbang, olahraga ringan, tidur cukup, atau mengelola stres, akan memberi dampak besar bagi kualitas hidup Anda di masa depan. Mari jadikan pemeriksaan rutin dan pola hidup sehat sebagai bagian dari rutinitas. Jangan abaikan tanda-tanda tubuh. Jangan menunggu gejala serius muncul. Ketika tubuh memberi sinyal, itu adalah bentuk komunikasi yang harus kita dengarkan. Dengan kesadaran ini, energi, stamina, dan vitalitas bisa tetap terjaga, bahkan di usia 60 tahun ke atas. Bagikan informasi penting ini kepada keluarga, teman, atau grup WhatsApp Anda, agar lebih banyak orang mendapatkan manfaatnya. Ingat, menjaga kesehatan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang kita sayangi. Tubuh yang sehat memberi energi untuk menikmati hidup, beraktivitas, dan tetap produktif setiap hari. Tetap perhatikan kesehatan, jangan abaikan tanda tubuh, dan jadikan pola hidup sehat sebagai kebiasaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, bugar, dan penuh energi.